Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan mengenai pisau serbaguna. Kelompok kami beranggotakan Aliman Raffi dengan NPM 1801, selanjutnya Torik Safri Dewantara dengan NPM 1822, selanjutnya Dewi Kusumaning Tias dengan NPM 1942, dan yang terakhir yaitu Zuraini Saifara dengan NPM 1987. Outline yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pisau serbaguna, yang ketiga prinsip kerja dari pisau serbaguna, yang keempat desain produk, yang kelima material produk, yang keenam proses manufaktur, dan yang terakhir adalah biaya produksi. Pisau merupakan salah satu alat potong yang sudah ada sejak zaman peradaban. Pada zaman dahulu, manusia gua menggunakan pisau dalam bentuk yang sederhana, yaitu batu yang dipertajam yang berfungsi sebagai alat potong. Dewasa kini sudah banyak sekali jenis pisau yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu pisau tersebut adalah pisau serbaguna. Pisau serbaguna ini sangat memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu untuk memotong sayur dan buah-buahan, mengiris daging, dan mencincang bumbu-bumbu masakan. Pisau serbaguna ini sangat digemari oleh masyarakat karena dianggap praktis sehingga tidak diperlukan untuk mengganti jenis pisau lainnya. Pisau serbaguna ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga memudahkan untuk pengaplikasian kegiatan memotong, mencincang, dan mengiris. Oleh karena itu, penting sekali untuk menentukan desain dan material yang tepat untuk merancang pisau serbaguna sehingga terciptalah pisau serbaguna yang aman, nyaman, dan praktis untuk digunakan. Pisau serbaguna ini memiliki fungsi yang sangat beragam, diantaranya digunakan untuk memotong, mengiris, dan mencincang bumbu masakan. Di kalangan masyarakat, banyak sekali ditemukan pengaplikasian dari pisau serbaguna ini, karena pisau ini multifungsi sehingga dianggap lebih praktis untuk mengerjakan 2 atau 3 kegiatan yang berbeda yang tidak memerlukan kegiatan untuk mengganti jenis pisau. Pisau serbaguna memiliki 2 komponen utama. Komponen yang pertama adalah bilah pisau, di mana bilah pisau ini merupakan sisi tajam pada pisau yang digunakan untuk memotong suatu bahan. Umumnya, bilah pisau ini terdiri dari berbagai jenis material. Material yang umum digunakan untuk membentuk bilah pisau ini yaitu stainless steel, carbon steel, dan keramik. Komponen utama yang kedua adalah gagang pisau, di mana gagang pisau ini berfungsi sebagai penyangga mata pisau dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai pegangan untuk pengguna sehingga tidak berkontak langsung dengan sisi tajam pada pisau, sehingga tetap aman dan terjauh dari resiko terluka. Lalu pada slide selanjutnya membahas mengenai prinsip kerja dari pisau serbaguna, yang mana pisau serbaguna menggunakan prinsip kerja dari bidang miring. Bidang miring itu sendiri merupakan permukaan rata yang terhubung oleh 2 tempat yang dengan perbedaan ketinggian. Nah, pada pisau serbaguna semakin landai bidang miring yang digunakan, maka gaya yang dikeluarkan juga akan semakin kecil. Sedangkan semakin curam bidang miring yang diberikan, maka gaya yang dikerjakan juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya membahas mengenai desain produk yang kami gunakan pada pisau serbaguna. Pada slide selanjutnya membahas mengenai tampak depan dari produk yang kami gunakan dan tampak atas dari produknya, yaitu di situ terdapat dimensi ukuran dari setiap bagian dari pisau tersebut. Selanjutnya membahas mengenai pertimbangan pemilihan bahan bilah pisau yang kami gunakan, yaitu pada propertinya terdapat nilai dari kekuatannya, kekerasannya, ketahanan korosinya, keringanan, dan harga yang digunakan atau yang terpakai. Nah, untuk total dari rasio yang kami gunakan sebesar 3,19 dan untuk total weight atau berat yang kami gunakan sebesar 0,997. Lalu selanjutnya membahas mengenai pertimbangan dari pemilihan bahan gagang pisau yang kami gunakan, yaitu terdapat properti, terdapat kuat, keras, tahan korosi, ringan, dan harganya. Untuk total dari rasio yang kami gunakan yaitu sebesar 6,95 dan total dari weight atau beratnya sebesar 0.
Lalu selanjutnya untuk properties yang kami gunakan pada pisau serbaguna, yang pertama dia harus tahan terhadap suhu di bawah temperatur ruang, yang kedua harus tahan terhadap suhu di atas temperatur ruang, yang ketiga harus tahan terhadap korosi, dan yang keempat tidak boleh bersifat toksik. Lalu untuk design requirement product yang merupakan analisa dari produk yang akan kami gunakan, yaitu terdapat function, ada constraint, yang ketiga ada objektif, dan yang keempat ada free variable, yang mana untuk fungsi digunakan untuk memotong segala jenis benda khususnya pangan. Yang kedua untuk constraint, dia harus tahan terhadap korosi, tidak boleh toksik, dan memiliki kuat dan tahan lama. Lalu yang keempat sifat tahan aus yang tinggi, dan yang kelima kekuatan yang tinggi juga. Lalu untuk objektif, dia harus meminimumkan massa yang terpakai, dan yang kedua dia harus memaksimalkan kekuatan dan ketahanan yang digunakan saat digunakan. Lalu untuk free variable yang kami gunakan yaitu pada saat memilih material yang akan kami pakai. Oke, selanjutnya adalah material produk, di mana sebelum kita masuk ke material produk, kita harus tahu dulu desain produknya. Desain produk dari pisau serbaguna ini memiliki spesifikasi panjang total yaitu 27 cm, di mana dari 27 cm ini, bila pisaunya sendiri itu memiliki panjang sekitar 17 cm dengan ketebalan 4 mm dan lebar 3,3 cm. Dengan demikian maka gagang pisau itu berukuran sekitar 10 cm. Oke, selanjutnya dapat kita lihat bahwa properti desain dari produk ini itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah tahan suhu di atas temperatur ruang. Kenapa harus tahan suhu di atas temperatur ruang? Karena pisau serbaguna ini diharapkan dapat digunakan untuk memotong bahan-bahan makanan yang telah dipanaskan dengan rentang temperatur ruang hingga 100 atau 200 derajat Celcius tanpa mengalami deformasi dan atau perubahan warna ketika mencapai temperatur tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah tahan suhu di bawah temperatur ruang, di mana pisau serbaguna ini dapat digunakan untuk memotong daging salah satunya yang sudah dibekukan, yaitu pada temperatur hingga minus 3 derajat Celcius tanpa terjadi retakan. Nah, kemudian adanya tahan korosi, di mana tahan korosi ini dibuat agar pisau ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lambat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tidak bersifat toksik. Kenapa tidak bersifat toksik? Karena pisau ini digunakan untuk bahan-bahan makanan, makanya harus memiliki sifat yang tidak toksik. Seperti itu. Nah, maka dari itu untuk bilah pisaunya itu sendiri kita menggunakan baja JIS SUP 9. Oke, selanjutnya adalah material produknya. Oke, teman-teman. Jadi pisau serbaguna ini difungsikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dapur. Nah, oleh sebab itu, desain pisau ini terfokus kepada kekuatan material dengan standar keamanan pangan. Nah, hal tersebut diperlukan untuk menjamin mutu pangan yang bersentuhan langsung dengan pisau tersebut. Nah, maka dari itu material yang kita gunakan berupa baja JIS SUP 9 atau biasa kita sebut sebagai spring steel. Nah, kenapa baja spring steel ini digunakan? Karena yang pertama, baja JIS SUP 9 ini memiliki nilai kekerasan yang cukup tinggi yaitu 39 hingga 43 HRC. Nah, material ini juga memiliki temperatur tempa yaitu sekitar 400 hingga 800 derajat Celcius dengan temperatur pengerasan permukaannya itu sekitar 850 derajat Celcius. Nah, selain itu karena tadi di-highlight bahwa harus material ini harus standar pangan, maka kita memilih baja JIS SUP 9 ini karena mengandung komposisi paduannya itu yang ada di slide ya, teman-teman bisa lihat yang ada di slide ini. Yang pertama, C-nya itu atau karbonnya ini hanya memiliki kandungan 0,62%. Kemudian selain itu tidak ada kandungan-kandungan yang bersifat toksik seperti timbal dan lainnya. Oleh sebab itu kenapa kita menggunakan JIS SUP 9. Selain memiliki nilai kekerasan yang cukup tinggi, kemudian komposisi yang tidak toksik, ternyata JIS SUP 9 ini memiliki tahan aus yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,575 dikali 40 pangkat min 4
mm kubik per Newton meter, sehingga bahan tersebut cocok untuk dijadikan bahan baku pisau. Oke, tadi adalah material yang digunakan untuk bilah pisaunya. Sedangkan material yang digunakan untuk gagang pisaunya yaitu menggunakan polimer, di mana polimer yang digunakan merupakan polipropena, yaitu atau PP, di mana polipropena ini adalah polimer adisi termoplastis yang terbuat dari kombinasi monomer propilena. Nah, alasan digunakan polimer jenis ini yaitu adanya beberapa keunggulan, di mana keunggulan tersebut yang pertama, bahan ini tersedia dengan harga yang cukup murah atau relatif murah. Kemudian bahan ini memiliki sifat permukaan yang licin. Kemudian bahan ini juga memiliki sifat lentur dan kaku sehingga memiliki sifat semi kristalin. Nah, yang paling penting, bahan ini juga memiliki sifat non-konduktor. Kemudian bahan ini juga memiliki ketahanan kimia yang cukup baik atas berbagai macam basa maupun asam, seperti itu. Kemudian pada beberapa literatur disebutkan bahwa jenis polipropena yang digunakan adalah PP copolimer, di mana jenis ini termasuk material baja dalam industri plastik. Alasan digunakan material ini yaitu karena bahan plastik yang memiliki kemampuan bentuk sesuai dengan kebutuhan dan memiliki daya tahan yang lebih kuat atas benturan yang terjadi. Seperti itu. Oke, pemilihan bahan ini juga didasarkan pada thermal conductivity, karena nggak mungkin tuh kita menggunakan gagang dengan thermal conductivity yang tinggi. Karena jika gagang yang kita gunakan itu memiliki thermal conductivity yang tinggi, maka saat pisau itu digunakan untuk memotong bahan-bahan yang panas, maka nanti panasnya itu akan tersalurkan gitu ke tangan kita. Maka kita harus mencari thermal conductivity yang cukup rendah. Nah, dari thermal conductivity yang cukup rendah di situ bisa kita lihat nih ya di slide itu ada di PP seperti yang sudah dijelaskan tadi. Makanya kenapa kita menggunakan jenis polimer yaitu polimer polipropena atau PP seperti itu. Pertama, untuk membuat bilah pisau menggunakan metode forging, di mana definisi dari forging itu sendiri adalah proses deformasi yang dilakukan dengan menekan benda kerja di antara dua cetakan, baik menggunakan gaya impak maupun ditekan secara gradual hingga diperoleh bentuk akhir benda kerja yang diinginkan. Penggunaan forging dapat dikombinasikan dengan metode heat treatment, yaitu memanfaatkan panas untuk menghasilkan mikrostruktur yang diharapkan serta dilakukan pendinginan. Pendinginan yang dilakukan untuk membuat bilah pisau ini yaitu menggunakan quenching atau pendinginan secara cepat. Medianya yaitu berupa air. Alasan mengapa dipilih metode ini yaitu karena dapat memperoleh hasil bilah pisau yang kuat. Karena terbentuknya karbon di mikrostruktur pada bilah pisau dan karbon tidak sempat berdifusi keluar karena dilakukannya pendinginan cepat, sehingga bilah pisau yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat baik. Proses pembuatan gagang pisau yang digunakan yaitu dengan metode injection molding, di mana injection molding adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material akan meleleh karena adanya pemanasan yang kemudian diinjeksikan oleh plugger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga dapat mengeras dan dapat dikeluarkan dari cetakan dengan mudah. Alasan mengapa kami menggunakan metode injection molding pada gagang pisau karena dapat mempertahankan sifat dari polipropena yang digunakan dan proses yang terjadi berlangsung cepat. Rancangan anggaran biaya yang akan kami keluarkan dapat dilihat pada tabel berikut, di mana kami menggunakan bahan baja JIS SUP9 untuk bilah pisau dan polipropena untuk gagang pisau. Untuk satu strip dari baja JIS yaitu kisaran Rp100.000,
dan untuk per 1 kg polipropena yaitu Rp15.000, sehingga subtotal dari bahan yang akan digunakan sebesar Rp115.000. Kemudian jasa sewa alat di sini berupa alat forging yang akan digunakan dan alat injection molding untuk proses manufaktur dari bilah pisau maupun gagang pisau. Dan untuk satuannya yaitu harian, di mana dapat menghasilkan biaya sebesar Rp1 juta pada masing-masing proses manufaktur, sehingga untuk total untuk proses manufaktur sebesar Rp2 juta. Dan kemudian untuk upah tenaga kerja untuk proses forging maupun proses injection molding itu berkisar Rp20.000, sehingga subtotal untuk upah tenaga kerja sebesar Rp40.000, sehingga total pengeluarannya akan kami keluarkan sebesar Rp2.155.000. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 4 mengenai pisau serbaguna untuk desain dan seleksi material. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.